Kepala Coach John Herman akan memilih skuad terbaik untuk tampil di pentas Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus yang akan datang. I put my bros before hoes. Bros before hoes. Yeah, I ain't. Kalau kalian mengira persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF kali ini akan berjalan biasa-biasa saja, kalian salah besar. Justru inilah awal dari sebuah operasi besar yang sedang disusun untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Di saat negara-negara Asia Tenggara masih sibuk memantau kekuatan lawan, Indonesia datang dengan kejutan yang membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya. Don't need anybody else unconditional. I put my bros before hoes. You already know. John Herman mengambil keputusan yang tidak biasa dengan memanggil 46 pemain untuk mengikuti training camp di Bali. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding kebutuhan akhir tim. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa sebanyak itu? Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan? Dan yang paling menarik, benarkah ada sosok pemain keturunan baru bernama Reno Muns yang diam-diam sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia? Simak terus sampai akhir, karena semakin jauh pembahasannya, semakin menarik fakta-fakta yang akan kita bahas. Training camp di Bali kali ini bukan sekadar latihan rutin. Ini adalah ajang pembuktian bagi semua pemain. Tidak ada yang mendapat tempat secara otomatis. Nama besar tidak lagi menjadi jaminan. Pengalaman pun belum tentu cukup. John Herman ingin melihat siapa yang benar-benar pantas mengenakan lambang Garuda di dada. Dari 46 pemain yang dipanggil, nantinya hanya sekitar 20 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF. Artinya, lebih dari separuh pemain harus rela tersingkir. Persaingan akan berlangsung sangat keras, dan setiap sesi latihan bisa menjadi penentu masa depan mereka di timnas. Di tengah persaingan itu, perhatian publik langsung tertuju pada satu nama yang mulai ramai dibicarakan, yaitu Reno Muns. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini terlihat ikut dalam aktivitas latihan. Kemunculannya memunculkan banyak pertanyaan di kalangan supporter. Apakah Reno Muns sudah resmi dinaturalisasi? Ataukah ia masih berada dalam tahap pemantauan? Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai status tersebut. Namun kehadirannya saja sudah cukup membuat publik bersemangat dan berharap akan ada tambahan kekuatan baru bagi skuad Garuda. Fenomena pemain keturunan memang telah mengubah wajah timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kedalaman skuad meningkat, persaingan menjadi lebih sehat, dan kualitas permainan ikut terangkat. Kini setiap pemain harus menunjukkan kemampuan terbaiknya karena tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Kompetisi internal seperti inilah yang sering menjadi ciri tim-tim besar. Menariknya, perkembangan timnas Indonesia ternyata juga mendapat perhatian serius dari Vietnam. Sejumlah media di sana terus mengikuti kabar mengenai pemanggilan pemain, proses latihan, hingga potensi hadirnya pemain keturunan baru. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan. Rival-rival Asia Tenggara menyadari bahwa Garuda tidak lagi sama seperti beberapa tahun lalu. Rivalitas Indonesia dan Vietnam memang selalu menghadirkan pertandingan yang penuh gengsi. Setiap duel berlangsung dengan intensitas tinggi dan menjadi sorotan jutaan penggemar sepak bola. Karena itu, wajar jika setiap perkembangan timnas Indonesia menjadi bahan analisis bagi media dan pengamat di Vietnam. Mereka tentu ingin mengetahui seperti apa kekuatan Garuda sebelum kedua tim bertemu di lapangan. Keputusan John Herman memanggil 46 pemain juga menunjukkan bahwa ia ingin membangun tim berdasarkan performa, bukan reputasi. Semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan diri. Filosofi ini membuat setiap latihan memiliki arti penting. Kesalahan kecil bisa membuat seorang pemain kehilangan peluang, sementara penampilan luar biasa bisa membuka jalan menuju skuad utama. Di sisi lain, para pendukung timnas Indonesia mulai membayangkan bagaimana kuatnya skuad jika seluruh pemain terbaik berada dalam kondisi prima. Lini belakang yang solid, lini tengah yang kreatif, dan lini depan yang tajam menjadi kombinasi yang sangat menjanjikan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil kompetitif di Piala AFF. Namun perjalanan menuju gelar juara tentu tidak akan mudah.
Semua lawan akan datang dengan persiapan terbaik mereka. Justru karena itu, training camp di Bali menjadi momen yang sangat penting. Disinilah karakter, disiplin, dan kualitas setiap pemain akan diuji sebelum memasuki turnamen sesungguhnya. Kini tinggal menunggu waktu hingga John Hartman mengumumkan daftar akhir pemain yang akan dibawa ke Piala AFF. Siapa yang bertahan? Siapa yang harus pulang? Apakah Reno Muns akan menjadi bagian dari skuad jika seluruh proses yang diperlukan telah terpenuhi? Semua pertanyaan itu masih menjadi perhatian para supporter. Satu hal yang pasti, atmosfer menjelang Piala AFF semakin panas. Timnas Indonesia datang dengan ambisi besar, dukungan luar biasa dari supporter, serta persaingan internal yang sehat untuk membentuk tim terbaik. Jika seluruh rencana berjalan sesuai harapan, Garuda berpeluang menjadi salah satu kekuatan paling berbahaya di turnamen nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemanggilan 46 pemain adalah strategi yang tepat? Dan jika Reno Muns nantinya benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia, seberapa besar pengaruhnya terhadap peluang Garuda meraih gelar juara? Namun ada satu hal yang mungkin belum disadari banyak orang. Keputusan John Hartman memanggil begitu banyak pemain bukan hanya soal mencari 11 pemain terbaik. Ini juga merupakan pesan kepada seluruh skuad bahwa era pemain yang merasa aman karena nama besar telah berakhir. Di bawah kepemimpinan Hartman, yang menentukan adalah performa di lapangan. Siapa yang bekerja paling keras, dialah yang akan mendapat kesempatan. Filosofi seperti ini sering diterapkan oleh pelatih-pelatih top dunia untuk membangun mental juara. Tidak ada ruang untuk rasa puas. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Selama training camp di Bali, seluruh pemain akan diuji dalam berbagai aspek. Bukan hanya kemampuan mengolah bola, tetapi juga kondisi fisik, disiplin, pemahaman taktik, hingga kekuatan mental saat berada di bawah tekanan. Turnamen seperti Piala AFF bukan hanya soal teknik. Tim yang mampu bertahan menghadapi tekanan besar biasanya memiliki peluang lebih besar untuk melangkah jauh. Karena itulah setiap sesi latihan menjadi sangat penting. Di tengah proses tersebut, nama Reno Muns masih menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan. Banyak supporter berharap ia bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia jika seluruh proses administrasi dan persyaratan yang diperlukan benar-benar telah selesai. Namun hingga ada pengumuman resmi, statusnya tetap perlu ditunggu. Antusiasme terhadap pemain keturunan menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar timnas Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di kawasan. Jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, perubahan timnas Indonesia memang sangat terasa. Persaingan di setiap posisi semakin ketat. Para pemain muda tampil tanpa rasa takut. Pemain senior memberikan pengalaman dan kepemimpinan. Sementara jika ada tambahan pemain keturunan yang memenuhi syarat, kedalaman skuad bisa menjadi semakin baik. Kombinasi inilah yang membuat banyak pengamat menilai Indonesia memiliki modal besar menghadapi setiap lawan. Sementara itu, perhatian media Vietnam terhadap perkembangan timnas Indonesia menunjukkan bahwa rival-rival di Asia Tenggara tidak lagi menganggap Garuda sebagai tim pelengkap. Mereka terus mengikuti setiap kabar, mulai dari pemanggilan pemain, latihan di Bali, hingga strategi yang kemungkinan akan diterapkan John Hartman. Dalam dunia sepak bola, ketika lawan mulai memantau setiap langkah Anda, itu adalah tanda bahwa mereka menganggap Anda sebagai ancaman yang serius. Namun perhatian besar dari lawan juga membawa konsekuensi. Indonesia tidak boleh terlena. Semua sorotan itu harus dijawab dengan penampilan yang konsisten di lapangan. Sebab pada akhirnya, pertandingan tidak dimenangkan oleh pemberitaan atau komentar di media, melainkan oleh kerja keras selama 90 menit. Bagi para pendukung Garuda, inilah saatnya memberikan dukungan penuh kepada siapapun yang nantinya terpilih. Dari 46 pemain yang dipanggil, hanya sekitar 20 yang akan mengenakan seragam merah putih di Piala AFF. Mereka yang terpilih adalah hasil dari proses seleksi yang panjang dan persaingan yang sangat ketat. Setiap pemain akan membawa harapan jutaan rakyat Indonesia untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional. Kini semua mata tertuju pada pengumuman skuad final. Apakah akan muncul kejutan besar? Apakah ada wajah baru yang langsung mencuri perhatian? Ataukah pemain-pemain berpengalaman tetap menjadi tulang punggung tim? Jawabannya akan segera terungkap. Yang pasti, satu hal tidak berubah. Setiap kali Garuda bertanding, jutaan supporter akan berdiri di belakangnya.
Stadion mungkin hanya mampu menampung puluhan ribu penonton, tetapi dukungan dari seluruh penjuru Indonesia akan menjadi kekuatan tambahan yang tidak bisa diukur dengan angka. Inilah semangat yang selalu membuat timnas Indonesia berbeda. Dan jika para pemain mampu memanfaatkan momentum ini, bekerja keras sejak training camp hingga pertandingan terakhir di Piala AFF, bukan tidak mungkin sejarah baru akan tercipta. Garuda memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras, persaingan sehat, dan persiapan matang mampu membawa Indonesia berdiri sejajar dengan tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar, siapkah Garuda mengubah harapan menjadi kenyataan? Kalau kita melihat perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perubahan yang terjadi memang sangat luar biasa. Dulu, setiap kali menghadapi tim-tim kuat Asia Tenggara, banyak pendukung yang hanya berharap Indonesia bisa memberikan perlawanan. Namun sekarang situasinya sudah berbeda. Lawan-lawan justru datang dengan persiapan ekstra ketika mengetahui mereka akan menghadapi Garuda. Perubahan cara pandang inilah yang menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Kepercayaan diri para pemain meningkat, mental bertanding semakin kuat, dan kualitas permainan perlahan menunjukkan perkembangan yang positif. John Herdman tampaknya memahami bahwa membangun tim juara tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia tidak hanya mencari pemain yang memiliki kemampuan individu bagus, tetapi juga mereka yang mampu bekerja sama sebagai satu kesatuan. Dalam sepak bola modern, nama besar tidak selalu menjadi penentu kemenangan. Justru tim yang paling kompak, paling disiplin, dan paling siap menjalankan strategi seringkali keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya setiap pemain yang mengikuti training camp di Bali harus menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Persaingan di setiap posisi diperkirakan akan berlangsung sangat sengit. Di posisi penjaga gawang, semua ingin membuktikan bahwa mereka pantas menjadi pilihan utama. Di lini belakang, setiap bek harus menunjukkan ketenangan, kemampuan membaca permainan, dan keberanian dalam duel. Lini tengah dituntut mampu mengatur tempo permainan sekaligus membantu pertahanan. Sementara di lini depan, ketajaman mencetak gol menjadi harga mati. Tidak ada posisi yang benar-benar aman. Satu penampilan buruk bisa membuat peluang mengenakan seragam merah putih semakin mengecil. Di tengah persaingan itu, dukungan supporter menjadi energi yang sangat penting. Para pemain tentu menyadari bahwa jutaan masyarakat Indonesia menaruh harapan besar kepada mereka. Harapan itu bukan sekadar memenangkan pertandingan, tetapi juga menunjukkan semangat juang yang tidak pernah padam. Supporter Indonesia selalu menghargai pemain yang berjuang habis-habisan di lapangan, apapun hasil akhirnya. Menjelang Piala AFF, tekanan tentu akan semakin besar. Media akan terus membahas setiap perkembangan, pengamat akan memberikan prediksi, dan para rival akan menganalisis kekuatan Indonesia. Namun justru dalam situasi seperti inilah karakter sebuah tim diuji. Tim yang benar-benar kuat adalah tim yang mampu tetap fokus meski berada di bawah sorotan dan ekspektasi tinggi. Jika nantinya Indonesia benar-benar bertemu Vietnam, pertandingan itu dipastikan akan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Rivalitas kedua negara selalu menghadirkan atmosfer luar biasa. Setiap duel bukan hanya soal 3 poin atau tiket ke babak berikutnya, tetapi juga tentang harga diri dan pembuktian siapa yang pantas disebut sebagai kekuatan terbaik di Asia Tenggara. Tidak heran jika para pendukung kedua tim sudah mulai membicarakan kemungkinan pertemuan tersebut sejak sekarang. Namun sebelum memikirkan lawan, Indonesia harus lebih dulu menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri. Menentukan 20 pemain terbaik dari 46 nama jelas bukan tugas yang mudah. Setiap keputusan akan memiliki konsekuensi besar. Ada pemain yang akan merasakan kebahagiaan karena berhasil masuk skuad akhir, tetapi ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa perjuangan mereka belum berhasil kali ini. Meski begitu, proses seleksi yang ketat justru akan membuat kualitas tim semakin meningkat. Satu hal yang paling dinantikan para pendukung adalah pengumuman resmi daftar pemain yang akan memperkuat Garuda di Piala AFF. Momen itu akan menjawab semua spekulasi yang selama ini berkembang. Siapa yang berhasil bertahan? Siapa yang harus tersingkir? Dan apakah akan ada kejutan yang membuat seluruh Asia Tenggara kembali membicarakan timnas Indonesia? Apapun hasil akhirnya, semangat para pendukung tidak akan berubah. Garuda akan selalu mendapat dukungan penuh. Karena bagi jutaan pencinta sepak bola Indonesia, mengenakan seragam merah putih bukan sekadar bermain sepak bola. Itu adalah kehormatan,
kebanggaan, dan tanggung jawab untuk membawa nama bangsa di panggung internasional. Kini, perjalanan besar itu dimulai dari Bali. Dan seluruh rakyat Indonesia menunggu, apakah dari pulau inilah lahir skuad yang akan mengukir sejarah baru di Piala AFF.